buku-buku lama. Ini nasihat-nasihat Senogogronya semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda mulai tahun 1889 sampai 1936. Masih berupa kertas tebal ya. Di atasnya deluang. Jadi ini ada catatan tentang siapa sebenarnya Habib Utsman bin Yahya, tokoh-tokoh Arab ya, Hadrami dan Mesir ya, India, Pakistan, semua dicatat di sini. Jadi koloni Arab yang ada di Indonesia Nusantara ini sudah sejak lama memang. Dan beranak cucu ya di negeri kita. Namun sampai sekarang masih banyak yang belum bisa belajar untuk bisa beradaptasi dengan penduduk pribumi secara lengkap ya. Mereka hanya memisah diri ya dengan koloni-koloni ya, tempat-tempat khusus di Indonesia, nggak mau membaur, tapi ada sebagian kecil yang sudah tidak mengandalkan faktor leluhur, langsung membaur, campur ya, dengan penduduk lokal yang mana mereka berada. Jadi ini dicetak ya pada sebenarnya lama ini masuk 1908 ya, mulai dari 1800-an catatannya 1900. Jadi lengkap, termasuk keterangan tentang siapa sebenarnya Utsman bin Yahya itu ada di sini semua. Hubungan antara Muhammadan itu. Jadi orang Islam di Nusantara ini dikatakan oleh Senogogronya sebagai agama Muhammadan, pemeluk agama Muhammadan. Di bahasanya seperti itu. Itu pula ada kumpulan karangan Senogogronya ini. Nah ini sampai ini dimakan sama Ar-Rayyabu. Ini kumpulan karangan Senogogronya. Banyak sebenarnya, ada 10-an. Jadi antara Van den Broek ya dengan Senogogronya ini ya 3 serangkai dengan Utsman bin Yahya. Tapi bagi orang yang nggak ngerti sepak terjang ketiganya atau salah satunya ya akan berprasangka baik saja. Oleh sebab itu kita harus objektif ya, komprehensif ya, mengaji secara luas ya, kajiannya dari berbagai macam sudut pandang ya, literasi dan referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Yang berbahagia, alhamdulillah, pada malam Kamis kita dapat berjumpa di udara, menyapa panjenengan semua, bersilaturahmi untuk memberkahkan usia. Atas izin Allah Ta'ala, kita terus istiqomah thalabul ilmi dengan semangat ilal lahdi selamanya. Kita malam hari ini akan membahas tentang seorang yang berada di posisi dua sisi, yakni dari sudut pandang orang yang pernah kenal dekat dan ketemu langsung dengan Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih yang dimakamkan di Boto Putih, Pegirian, Surabaya. Ini bisa menjadi acuan bahwa yang selama ini di-branding sebagai seorang al-wali, al-alim, al-fadil,
At-Taqi, As-Sakhi, Az-Zahid, Al-Wali, Al-Kutub, itu pasti benar sesuai dengan fakta. Oleh sebab itu, ketika mencinta itu harus tahu asal-usulnya, paling enggak perilaku atau biografinya. Tidak perlu secara lengkap keseluruhannya, tetapi cukuplah poin-poinnya saja, agar jangan sampai kita ini mudah terpedaya hanya berdasarkan prasangka atau hanya husnudzon saja. Oleh sebab itu, supaya materi tema ngaji kita malam hari ini tidak terlalu berat, maka kami hanya akan menghadirkan link video yang bisa panjenengan simak isinya dari Nabawi TV dan lainnya ya. Begitu juga untuk bisa memperoleh buku karya dari LWC van den Berg ini, bisa pesan ke Tokopedia atau Shopee ya untuk berbelanja, yakni buku Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Ini bukunya. Jadi ini hampir sama seperti karya dari Snogogronje. Saya punya buku-buku lama. Ini nasihat Snogogronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda mulai tahun 1889 sampai 1936. Masih berupa kertas tebal ya. Di atasnya deluang. Jadi ini ada catatan tentang siapa sebenarnya Habib Utsman bin Yahya, tokoh-tokoh Arab ya, Hadrami dan Mesir ya, India, Pakistan, semua dicatat di sini. Jadi koloni Arab yang ada di Indonesia Nusantara ini sudah sejak lama memang, dan beranak cucu ya di negeri kita. Namun sampai sekarang masih banyak yang belum bisa belajar untuk bisa beradaptasi dengan penduduk pribumi secara lengkap ya. Mereka hanya memisah diri ya dengan koloni-koloni ya, tempat-tempat khusus di Indonesia, nggak mau membaur. Tapi ada sebagian kecil yang sudah tidak mengandalkan faktor leluhur, langsung membaur gitu, campur ya dengan penduduk lokal yang mana mereka berada. Jadi ini dicetak ya pada sebenarnya lama ini masuk 1908 ya, mulai dari 1800-an catatannya 1900. Jadi lengkap, termasuk keterangan tentang siapa sebenarnya Utsman bin Yahya itu ada di sini semua. Hubungan antara Muhammadan itu. Jadi orang Islam di Nusantara ini dikatakan oleh Snogogronje sebagai agama Muhammadan, pemeluk agama Muhammadan. Di bahasanya seperti itu. Itu pula ada kumpulan karangan Snogogronje ini. Nah ini sampai ini dimakan sama Ar-Rayyabu. Ini kumpulan karangan Snogogronje. Banyak sebenarnya, ada 10-an. Jadi antara van den Berg ya dengan Snogogronje ini ya tiga serangkai dengan Utsman bin Yahya. Tapi bagi orang yang nggak ngerti sepak terjang ketiganya atau salah satunya, ya akan berprasangka baik saja. Oleh sebab itu kita harus objektif ya, komprehensif ya, mengaji secara luas ya, kajiannya dari berbagai macam sudut pandang ya, literasi dan referensinya. Sebelum kita melangkah pada kajian utama, terlebih dahulu bagi para saudara dan saudari semua yang ingin mendapatkan buku membongkar ajaran khurafat Kabaib Alawi sudah tersedia. Ada ratusan eksemplar di depan kita. Jadi sudah
tersedia dan yang pre-order dalam minggu ini segera kami kirim, baik yang di luar ataupun di dalam negeri kita. Sudah siap, yang di Banten juga siap, di Cianjur, di Banyuwangi juga siap semuanya. Di Cirebon nantinya juga akan kita siapkan, Jakarta juga akan kita siapkan. Jadi bisa beli melalui siapa saja, link-link channel-channel yang ada. Dan kita di Surabaya untuk melayani Indonesia Timur, ya, untuk semualah, enggak sistem khusus, tapi umum semuanya, baik yang pro ataupun yang kontra. Nanti bisa dibantah dengan buku bantahan siapa saja yang mau membantahnya. Jadi kalau memang ada tuduhan nggak sudi beli buku ini, nanti saya menjadi Wahabi, misalnya ada yang mengatakan seperti itu kan ya, ya silakan saja. Bahkan sampai sekelas Nabawi TV itu mengundang Kang Mas Ma'ruf Khozin beberapa kali ya untuk mengcounter ya khurafat-khurafat yang kami sampaikan ini. Bahkan mengatakan berdasarkan pemahaman yang menurut saya itu aneh dan nyeleneh malah. Ya, pemahaman klasik diantaranya ya tentang mimpi secara dan yaqadzati, langsung percaya begitu saja tanpa menverifikasi atau mengkritisi. Dan Kang Mas Ma'ruf Khozin ini males untuk belajar lagi. Ya, ketika memahami teks hadis, ya, mimpinya Khalifah Utsman bin Affan saja ini dipahami dengan bukan mimpi alias yaqadzati. Ini bagaimana? Ini akhirnya menyesatkan umat dan banyak yang percaya. Oleh sebab itu, tolong klarifikasi Kang Mas Ma'ruf Khozin. Jika tidak, maka dosa akan panjenengan terima selamanya. Klarifikasi, katakan kalau mimpi ya yaqadzati, yaqadzati. Gitu. Abdullah bin Al-Mubarak ya, atau Ibnul Mubarak itu juga cara memahaminya itu sebenarnya majazi, tapi difahami dengan hakiki. Coba baca kitab Sifatus Sofwah. Di situ ada keterangan. Maksudnya saya bersama dengan Nabi itu bukan berarti Kanjeng Nabi bersama dengan saya di sini, enggak. Saya mengkaji hadisnya Kanjeng Nabi, misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya Kutubus Sittah lainnya, itu saya seakan-akan nggak perlu kemana-mana. Saya cukup di rumah, di kamar itu sudah mesra dengan Nabi itu. Dalam arti memahami, mengkaji ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, mempelajari hadis athar sahabati, akhirnya saya juga seakan-akan ya seakan-akan. Ya saya ini bersama dengan para sahabat Nabi gitu. Tapi oleh Kang Mas Ma'ruf Khozin diartikan yaqadzati benar-benar bersama dengan iku piye to. Oleh sebab itu kemarin kan sudah saya sampaikan, belajar lagi ilmu balaghah, mantek ma'ani, batik bayani gitu loh. Biar paham gitu loh. Jadi misalkan wah ini catatan dari Imam Asyuti Az-Zahabi misalkan yang mempercayai bahwa kalangan sufi itu pernah mengalami sendiri secara yaqadzati bertemu dengan Kanjeng Nabi. Ini kurang kuat. Itu pengalaman pribadi Kang Mas. Pengalaman pribadi. Kalau memang benar-benar wali ya yajibu alaihi satruha wa ikhfa'uha. Jadi di zaman sekarang ini itu jangan berfatwa yang tidak masuk logika. Ada data tapi juga harus diilmiahkan semua. Kalau enggak, maka agama ini akan dianggap sebagai lelucon saja. Orang sekarang kok buat cerita nih sing aneh-aneh itu ya. Halusinasi namanya. Zaman keterbukaan seperti ini kok masih cerita Nabi Khidir masih hidup gitu loh ya. Begini loh ya. Baru kan hari ini Nabawi TV juga ngontrak Kang Mas Ma'ruf Khozin ya. Nabi Khidir itu sudah wafat. Yang menemui para sufi itu bukan Nabi Khidir yang asli, tapi seorang wali ya yang masuk dalam kategori manusia-manusia berjiwa suci yang mendapatkan tugas dari ilahi. Ya mungkin bisa leluhur masing-masing orang karena berbeda-beda dalam setiap pengalaman spiritual yang masing-masing orang itu yang katanya sufi wali itu.
Semenjak Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baik itu Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Balya, itu semua sudah wafat, Kang Mas. Kalau misalkan seluruh dunia sepakat ini mutawatir, ya silakan ayo berbantah dengan saya. Gitu loh. Karena ini terbuka, ya. Kalau dulu banyak yang tertutup, kita harus belajar literasi kalimah-kalimah hadis itu yang berbeda-beda ini. Misalkan man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqadzati, ada redaksi lain faka'an nama ro'ani fil yaqadzati. Sama-sama ngendikannya Kanjeng Nabi, mana yang benar? Jangan diartikan secara hakiki. Bengine ngipi ketemu Kanjeng Nabi, awane ketemu langsung Kanjeng Nabi, iki piye to iki? Dan kami bertanya kepada orang-orang yang menyatakan diri pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi secara yaqadzati, jawabannya berbeda-beda. Kanjeng Nabi bentuknya kayak apa? Tak takok. Wajahnya kayak apa? Lah menurut Habib ya bisa wajahnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bisa wajahnya Mbah Habib Abu Bakar Gresik. Ada kitabnya kok. Ya bisa juga akhlaknya kayak Habib Ali Al-Jufri misalkan. Wajahnya Habib Umar bin Hafid ya. Setiap orang bisa ngaku-ngaku sendiri dengan wajah mereka masing-masing. Bukan berarti ya kami nafikan semuanya total, tidak, tetapi yang dimaksud wajah Kanjeng Nabi itu apa? Perilakunya meniru perilakunya Kanjeng Nabi, lalu agamane seperti dikatakan oleh Senogo Gronyo ini itu agama Muhammadan gitu loh. Gitu. Bukan dia itu Kanjeng Nabi Muhammad, bukan agamanya. Jiwanya diukir dengan ajaran spiritual yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi diartikan hakiki. Ya berbahaya. Nabi terakhir itu Kanjeng Nabi, kan kita sudah sepakat la nabiyya walau rasulah ba'dah. Semuanya kembali kepada Al-Quran. Nabi Hadrus meninggal. Nabi Balya ibnu Mulkan itu kalau kita telusuri ya, dari Nabi Nuh itu ke Balya ibnu Mulkan itu 6 generasi ya. Dari masa Balya ibnu Mulkan sampai Nabi Musa itu 10 generasi. Berarti anggaplah 16 generasi, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Musa. Nah dari Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Muhammad, seharusnya kan yang ditemui kan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad nggak pernah ditemui Nabi Balya ibnu Mulkan itu. Ini hampir sama seperti kaidah akidah. Kanjeng Nabi kita masih hidup berdasarkan ayat suci. Jangan sampai kalian ketahui, yakini bahwa orang-orang yang mati membela jalan ilahi itu mati. Tidak, mereka itu hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Kan ada ayat seperti itu. Hidup, ya hidup tapi jiwanya, bukan ragawinya. Jadi Nabi semua sudah mati, sudah meninggal dunia. Nabi Isa nanti kita akan kaji bersama lagi kembali 4 tahun yang lalu yang sudah kami bahas di channel ini. Nabi Isa itu sudah wafat, gak usah ditunggu lagi. Apalagi Nabi Khidir ini. Nabi Khidir itu orang itu kadang memaknai Khidir itu hadir, bukan. Khidir itu artinya khidrun, khodrun itu artinya hijau. Kadang menampakkan diri seperti kalau di dalam keyakinan agama Hindu Buddha itu ya dewa Indra lah, ya dewa Wisnu lah atau apa menurut mereka ya. Ada campuran dari malaikat Jibril katanya. Beda-beda persepsinya masing-masing orang. Itu jiwa-jiwa suci. Jadi kadang ya manusia yang sudah mencapai derajat kesadaran tinggi, ketika dia sudah mati ya, orang-orang lain mengatakan mukso ya, menyatu dengan ilahi ya berada di dimensi tertinggi. Dia sudah tidak butuh lagi dengan kehidupan dimensi 3 kita ini. Lalu dia bisa menemui mungkin anak cucunya. Itu bisa juga terjadi dalam bentuk kasfi. Orang lain matanya tidak melihat, tapi dia sendiri yang melihatnya. Ya, masih hidup. Itu bukan Nabi Khidir, itu leluhurnya sendiri gitu. Terkadang di Makkah Al-Mukarramah, terkadang di Madinah Al-Munawwarah, ya. Juga ada penampakan-penampakan seperti ini, tergantung ketika seorang manusia itu membuka tabir hijab dirinya,
percaya kalau saya nanti di Mekah itu akan ketemu dengan seorang pengemis. Ini mungkin Nabi Khidir gitu. Tergantung keyakinannya itu loh. Ana indadoni abdibi kata Allah Ta'ala itu. Jadi begitu. Jadi kembali kepada bahasan, jangan klasik-klasik hidup zaman sekarang kok masih bahas yang klasik. Lah kalau kita mundur ke belakang berdasarkan kitab-kitab loh ya, kitab itu kan berapa abad usianya? Lebih dari 300, 400, 500 tahun yang lalu. Ya, kalau Qurannya sudah bilang meninggal dunia semua nabi dan rasul, ya sudah kita ikuti Al-Quran. Kalau hadis misalkan ya bisa berbeda-beda siapa perawi dan redaksinya seperti apa, ya bisa beda-beda. Wah, hadis bisa dipalsukan juga. Kitab kuning bisa dipalsukan juga. Antara yang pro dan yang kontra itu akan ada dalam setiap masa. Kita kembalikan faruddu ilallahi war rasul. Kita kembalikan kepada catatan yang paling tinggi, hukum tertinggi, kitab suci. Jadi begitu. Jadi tidak perlu saya harus mengcounter Nabawi TV ya, yang disampaikan oleh Kang Mas Ma'ruf Khazini ini dengan khusus tema, nggak perlu, sudah sering saya bahas gitu. Jadi Nabi Khidir masih hidup, nggak ada, sudah meninggal. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Kok masih ada Nabi Khidir? Pamungkas kanjeng Nabi Muhammad la nabiyya wala rasulah ba'dah. Oh jelas kalau masih bulat ya. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Kok malah mengikuti ajarannya non muslim. Sang Mesias Al-Masih. Ya, sudah nanti kita supaya tidak berlama-lama ini mukadimah. Pak Bambang Nuryanto, sebentar masih menyapa panjenengan ini. Kalau ini agak longgar lah nyapa-nyapa panjenengan nggih. Nanti enggak tegang-tegang seperti kemarin itu. Pak Joko Nur, nderek ngaos Yai Nur nggih, monggo. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan pada Nur. Amin, matur suwun. Pak Hadi Agus, assalamualaikum nderek ngaos nggih, monggo. Pak Angger ngaji, assalamualaikum nderek ngaos, mugi-mugi lebih bertambah ilmu yang beramin. Pak Laksono, lah iya. Tak waca kabeh, kadang-kadang nggak penting tapi penting, semua ini penting. Nggak terus nggak penting, nggak semuanya penting. Pak Agus Sutrimo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jamal Mustafa, si Sidoarjo nyimak ya, semoga ya panjang umur, nggih, amin, sami. Pak Syarif Nur Zaman Kelana Saputra, assalamualaikum nyimak ya, nggih, monggo. Pak Bejo saja, luruskan sejarah, siap. Pak Solen, terima kasih atas perjuangannya menjaga agama negara. Hanya Allah yang mampu membalas jasa panjenengan dan semua yang ikut berjuang, amin, sama-sama, nggih. Pak Mungkas Permana. Acir Ubaidillah terus pengen debat dengan Heri Pras, tetap nggak berani debat dengan Pak Kiai. Acir Ubaidillah juga mendukung duel fisik Heri Pras dan Binu As-U'ah Ba'lawi. Nggak usah direken itu. Sebenarnya saya juga dalam hal meluruskan pemahaman antara karomah dan khurafah dengan Mas Heri Pras itu sepakat. Tapi ada beberapa yang tidak kami sepakati. Tapi ya ada baiknya, ya ada musuhnya juga dari kalangan orang-orang yang diajak update itu nggak bisa. Lah sayangnya ya, Mas Heri Pras ini nggak nyantri di pondok pesantren Salafiyah sehingga bisa membaca kitab-kitab kuning gitu loh ya. Seandainya bisa itu luar biasa. Tapi paling nggak Mas Heri Pras bisa ngambil 4 kitab kemarin yang sudah kami sertakan di haizin.com di video kami yang terakhir live kami kemarin itu ya. Ya cukuplah ya. Misalkan Asyaraful Mahattam ya, suruh baca diajir, terus Kanzul Mutolsam ya, terus Aulia wa Karomat ya, dahulukan dengan mukadimah Fathur Rabbani itu ya. Ada kitab aslinya, cuma ya pas kalau live streaming itu ya cukup saya tampakkan yang versi PDF-nya yang saya print. Okay. Ada semua. Ya. Maaf deh. Jadi begitu Pak Pamungkas Pramana. Kadang lisan itu seperti sihir. Inna minal bayani la sihron. Nek ngomong itu kita kan gandes luwes ya, manis ya. Karena terlatih gitu loh. Apalagi dengan gerakan tangan misalkan. Itu bagian daripada entertainment, hiburan plus untuk memalingkan pandangan dan perhatian, misalkan. Padahal ngapusi isinya itu loh, nggak
sesuai gitu loh. Ya sama seperti misalkan kalau saya melihat, mohon maaf nih, saya menyimak Kang Mas Ma'ruf Khozin itu kan fasih, menyampaikan tuh suaranya mantep gitu loh ya. Ya sedikit ada bassnya itu mantep, tapi isinya kosong ya pada wae gitu loh. Jadi di Ajir itu ya kan muridnya Kang Mas Habib Taufik juga ya memang ada yang seperti itu. Sekarang yang muncul itu bukan Habibnya sekarang itu, Mukibinnya sekarang itu. Ya bahasa kasarannya ya JONGOS itu. Mukibin U'ah Ba'alawi. Jadi dalam hal untuk meluruskan ajaran khurafah ini saya mendukung Mas Heri Pras. Tapi kalau dalam masalah Wahabi ada yang saya dukung dan ada yang tidak saya dukung. Nah, ini nanti akan kita kembangkan. Yang penting saling menghargai. Kita sikapi ini dengan kedewasaan diri. Berbeda dengan Yaman. Kalau berbeda perang saudara lah, yang angkat senjata lah, teman ten pinaten ya ratusan ribu nyawa melayang. Di Indonesia kan nggak ada nyawa melayang, nggak ada kan? Adu data. Akhirnya umat yang akan menilainya, oh ternyata zong, oh ternyata isi, oh ini fungsi, oh ini nggak berfungsi. Semua akan tahu sendiri kok, gitu. Wong zaman wis pinter kok. Pak Bambang Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur ya, negara. Sehat selalu dan tetap semangat. Nggih, amin. Pak Barotul Itkafi Halwa. Ini tolong agung ini. Ajaran Ba'alawi sesat menyesatkan yang merusak akidah yang bertolak belakang dengan ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Nggih, Bu Barotul. Sudah pernah kami sampaikan beberapa tahun yang lalu bahwa ajaran Ba'alawi itu mirip dengan ajaran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Bahkan ada ya mayoritas dari tokoh-tokoh mereka itu yakin tentang Idul Ghadirhum. Itu kan orang Syiah Ali, oke, dalam hal politik ya. Jadi mereka berpura-pura mendukung Khalifah Abu Bakar, Utsman, Umar dan Utsman. Padahal aslinya enggak. Kalau mendukung ya supaya menguntungkan mereka lah kepentingannya itu. Jadi begitu. Sebenarnya mereka itu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Kan ada yang sudah berani speak up ya di media. Kenapa saya Syiah? Dan begitu kan sudah ada dari marga Assegaf, Al-Atas, anggota ABI, Hijabi. Sudah jelas itu. Sudah jelas mereka itu. Lah, kalau ada yang berkamuflase Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Syafi'iyah, lah itu hanya ya sebagian kecil saja. Intinya tetap Syiah Ali. Muawiyah ya pasti. Muawiyah itu ya sahabat Nabi, betul ya meriwayatkan hadis Nabi. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan perseteruan antara tahkimnya Ali dan Muawiyah ini semuanya sama-sama benar. Kalau misalkan terjadi perang Jamal, perang Siffin, siapa yang benar? Ahlus Sunnah berada di tengah. Nggak memihak Sayyidah Aisyah terus menyalahkan Sayyidina Ali, tidak. Atau memihak Muawiyah menyalahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya tidak, berada di tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nggih, ruwet memang, bulet memang. Rumit dan sulit. Nggih, Bu Baratul Itkafi Halwa. Pak Arif, tolong aku nyimak, mata bayi, maturun. Oh siap. Ibu Sati Biaza, Ibu Sati Biaza. Bukan ibu kok, gambarannya bapak ini. Pandeggelangnya Pak Yai, oh nggih siap. Pandeggelang, pande itu yang tukang meluluhkan besi itu, besi yang bisa dibuat untuk gelang-gelang, gelang. Pak Ajar Waras Argodadi, Ajar Waras Argodadi Yogyakarta hadir dan nyimak. Oh nggih siap Pak Ajar Waras. Dulu itu bukan Jogja, Ayodhya. Jadi kalau dalam catatan-catatan Sangsengkerta ala India itu mencatat kota Ayodhya. Itu ya kota Mataram kuno itu. Ya Jogja, Klaten, Brambanan dan sekitarnya sampai ya Magelang, Purworejo, itu Ayodhya. Ayodhya biasa orang Jawa mengatakan tambahan Ngayodhya. Ngayodhya, akhirnya ditambah Karta-Karta, Ngayodhyakarta. Akhirnya lesan dialektika berubah, akhirnya menjadi Yogyakarta. Nanti kita bahas lagi. Nih, Pak Ajar, Pak Emil, umat Islam Nusantara yang awam banyak yang tertipu dengan tulisan bahasa Arab. Belum tentu tulisan Arab itu Quran. Sama seperti lagu-lagu Arab.
lagu-lagu Arab yang tarian perut itu ya seakan-akan itu Islami ya. Ya enggak. Kadang-kadang bangsa Nusantara ini semua itu disalahkan dan dikalahkan. Ketika bangsa Nusantara ngobong menyan, misalkan ngobong menyan, syirik itu. Tapi kalau mereka ngobong menyan, Islami. Dangdut, goyang-goyang, joget-joget itu fasik, haram. Lah mereka juga joget-joget, golek menangi dewi. Golek menangi dewi itu. Jadi ya itulah, kita jangan sampai terperdaya. Harus waspada. Jangan mudah terlena. Ini sudah. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nderek Nusantara. Wono sapa hadir nderek ngose siap. Pak Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bu Salawi, Pak Salawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatisari Bekasi hadir Kiai, kami selalu nyimak, mudah-mudahan Kiai selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sebenarnya malam hari ini itu saya mau membahas tema yang spektakuler, fantastis, bombastis, amazing. Apa? Tentang ridho seorang orang tua terhadap anaknya, yang harusnya itu saya mengarah ke Gus Aziz Jazuli. Karena kemarin itu saya konsultasi, diskusi dengan abahnya. Namanya bapaknya Gus Aziz Jazuli itu Kiai Haji Ahmad Jazuli. Lah, Kiai Haji Ahmad Jazuli itu memiliki istri yang bernama Bunyai Istiqomah namanya. Ya. Berarti Grobogan Purwodadi. Kalau dari alun-alun Purwodadi itu ke arah utara ya 2,5 kilometeran lah itu. Lah, beliau dalam diri itu ragu. Bilang ke saya, apakah anak saya ini sudah benar? Oh benar, itu. Nggak kualat Yai dengan gurunya. Oh enggak. Sayyidina Umar dengan Kanjeng Nabi itu beda dalam masalah sholat tarawih lah ya. Kanjeng Nabi melarang sholat tarawih berjamaah, sahabat Umar bin Khattab malah demi syiar sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Ya. Itu. Jadi bisa berbeda. Misalkan adzan 2 kali, misalkan sahabat Utsman bin Affani misalkan ya. Berbeda. Karena Rasulullah sendiri secara tegas mengatakan ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Addu alaikumul anamila itu. Jadi pegang teguhlah mereka pendapat dan perkataannya itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Jazuli, asli namanya itu Pak Yai Jazuli, setelah berhaji itu dapat tambahan Ahmad. Memiliki anak 3, yang pertama putri yang masih mukibin, terus yang kedua Gus Aziz Jazuli sendiri. Lah Gus Aziz Jazuli sendiri itu studi di Raci, ya saya tidak menyebutkan mereknya pondok pesantrennya ini, ya ini Raci lah, Bangil ya, jangan cari sendiri. Selama 4 tahun, setelah itu studi lagi ke Al-Ahqaf University selama 6 tahun. Jadi Gus Aziz Jazuli itu dulunya mukibin, yang akhirnya berjuang bersama dengan kami. Beliau sangat berarti karena pernah langsung di tempatnya Habib Alawi, nenek moyang atau leluhurnya di Hadromi. Jadi alhamdulillah hasil dari diskusi saya dengan kedua orang tuanya Gus Aziz Jazuli akhirnya menyimpulkan beliau berdua merestui, meridhoilah. Alhamdulillah. Saya minta restunya, ridhonya, karena ridhollahi fi ridhol walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Saya takut Gus Aziz Jazuli tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Masih hidup. Ayah bundanya Gus Aziz Jazuli itu masih sugeng semuanya. Dan bekerja ya cari harta yang halal. Bisa nguliahkan anaknya, semuanya ada yang baru itu S3, dan yang S3 ini mau melawan Gus Aziz Jazuli, membuat buku tandingannya ini. Gitu. Silahkan itu loh, menurut saya silahkan. Jadi sebenarnya mau spektakuler tapi nggak jadi. Ya, jadi karena ya ini saya selipkan di channel ini, di materi ini. Kembali ke tema Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih
antara Bafakih dengan Bilfakih itu sebenarnya ya sama-sama Ba'alawi. Ya, kalau dirunut ke atasnya ya Muhammad Maula Aidit, keturunannya Aidit. Nah, kalau Bilfakih itu kan Malang. Ya, kalau Bafakih itu ya yang terkenal ya di Boto Putih, Pegirian, Surabaya. Lah, setiap jam, setiap hari, setiap haulnya selalu dirayakan dengan besar-besaran. Nah, apakah saya melarang mereka untuk meyakini itu? Ya tidak. Silahkan, itu hak asasi. Tetapi sebenarnya yang perlu diziarahi di makam Boto Putih Pegirian itu justru malah Pangeran Lanang Dangiran. Itu asli Sunan Boto Putih. Di situ juga ada makam Sultan Banten, Pangeran Safiyuddin, tahun 1899 ya wafatnya. Dimakamkan di situ. Jadi kalau kawan-kawan peziarah dari Banten, Cirebon ya, pas ke makam Mbah Sunan Ampel ya, kalau bisa ya seakan-akan sempatkan untuk ziarah ke makam Sultan Banten di Boto Putih situ. Kalau masalah ziarah ke makam Habib Syekh bin Ahmad Bafakih Boto Putih itu ya nggak harus lah. Karena apa? Kita harus tahu seluk-beluknya seperti apa. Saya tidak perlu buka kitab Tajul A'ros juz 2 ya. Tidak saya sampaikan juga di sini. Nanti suatu saat kalau dibutuhkan saya akan sampaikan. Langsung saya buka aja ini. Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara. Kalau mau beli buku ini murah ya paling ya 65 ribuan. Tergantung lokasi sampean. Kita buka ya, siapa sebenarnya Habib Syekh bin Ahmad Boto Putih itu. Karena banyak yang mendewa-dewakan wahal kutub al-wali. Ya, kita ini berbicara dari sisi yang berbeda. Dari sisi Vandenbergnya. Itu. Yang ketemu langsung ya dengan beliaunya. Ini halaman mulai halaman 108. Ini di Sumeneb, ya di Sumeneb Madura paling timur. Di Sumeneb para cendekiawan Arab ditarik oleh Sultan Pakunotoningrat yang memerintah dari tahun 1812. Nah, ini masih dalam penjajahan Inggris ini, Raffles ini, hingga 1854. Dan seorang pecinta kesusastraan Jawa dan Arab. Jadi Sultan Pakunotoningrat itu termasuk cinta sastra Jawa dan Arab, fasih bahasa Arab. Dalam masa mudanya ia telah belajar bahasa Arab dan ilmu pengetahuan Islam dari Sayyid Abdurrahman Al-Baiti. Jadi marga Al-Baiti itu juga Ba'alawi. Tolong dibuka Khidmatul Asyirah Daily Syamsul Dhahirah. Yang meskipun berasal dari Hadramaut telah menyelesaikan belajarnya di Mekah. Tampaknya orang itu telah banyak mempengaruhi putra mahkota anak-anaknya Sultan Pakunotoningrat dan membuatnya sangat menyukai kebudayaan serta orang-orang Arab. Jadi orang di Sumeneb itu memang fanatik dulu sampai Pak Prof Mahfud MD itu pernah menyampaikan ya, nanti Habib-Habib yang ada di Sumeneb itu minta-minta cewek-cewek kampung itu. Simak sendiri. Paling tidak sejak ia dinobatkan Sultan telah berusaha keras untuk memudahkan orang Arab masuk ke negerinya ya ke Sumeneb sana. Mereka yang termasuk golongan cendekiawan mendapat tunjangan yang besar. Jadi ilmuwan, agamawan, ulama lah. Yang lainnya dapat berusaha secara menguntungkan di Sumeneb. Jadi orang-orang Arab itu langsung bisa dari Surabaya transit langsung ke Sumeneb sana, itu bisa berusaha dagang kain, dagang minyak, dagang ubupan ya. Karena usaha mereka banyak diberi kemudahan oleh Sultan. Ia lebih suka membantu petani candu. Lah ini ada petani candu. Kalau sekarang tembakau, dulu candu, petani candu. Sultan mampu berbicara dalam bahasa Arab, memiliki perpustakaan besar naskah berbahasa Arab dan bersurat-suratan antara lain dengan Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri dan dengan Abdullah bin Sumer di Batavia. Ini Abdullah bin Sumer ini ya pengarang Safinatun Najah itu. Dia juga sangat meminati astrologi dan bahkan memperkerjakan seorang astrolog Arab yang bernama Said Umar Baharun. Nah, jadi marga Baharun yang mendirikan Dalwa itu ya dari Sumeneb. Marga Baharun. Nah, Sayyid Syekh
bin Ahmad Bafake adalah guru asuh putranya. Jadi Habib Boto Putih itu. Jadi Sunan Boto Putih itu pangeran lanang dangiran. Jadi ini mau dideketi, dikelabui gitu loh. Yang terkenal nantinya di Kholi adalah Khol Boto Putih itu siapa? Habib Syekh bin Ahmad Bafake. Padahal aslinya enggak. Kalau Khol Boto Putih itu ya Khol Sunan Boto Putih pangeran lanang dangiran, atau kholnya Sultan Banten, ya, Sultan Sofiuddin itu. Harusnya begitu. Jadi gurunya, anak-anaknya, guru ngaji lah. Jadi Habib Syekh Bafake ini ya guru ngaji putra-putranya. Beberapa patah kata mengenai tokoh yang terakhir ini akan menarik karena ia mempunyai reputasi sebagai orang awas atau ahlul kasaf. Jadi kasaf, jadi kaya akan ngerti sak durunge winarah. Ngerti sak jerone karah gitu nggih. Dan ketika masih hidup pun sudah sangat terkenal. Ia dilahirkan di As-Sihr. Sihir bukan sihir, sihir. Dan pertama-tama menetap di Surabaya. Jadi njujuknya langsung ke Surabaya. Kemudian pindah ke Ambon sebagai saudagar biasa. Jadi dagang, ora langsung duwe ngaji, dadi wali ngono ora. Dari Sihir numpak kapal suwe ya mesti mampir nang India, mestine mampir nang Malaka. Belum ada pesawat nang dulu. Apakah karena ia lebih menguasai sastra daripada usahanya, ataukah ia tidak memiliki bakat dagang, usahanya sama sekali tidak berkembang? Kemujuran bangkrut lah, nggak dipak dagang kok. Lebih enak dagang agomo daripada dagang barang. Kemujuran memperkenalkannya dengan Sultan Sumenep yang mempercayakan pendidikan putra-putranya kepadanya, guru ngaji lah. Nanti katakan Mufti Sumenep enggak, ya guru ngaji, ngajari anak-anaknya Sultan Pakunottoningrat. Dan sebagai gaji, ia memperoleh pendapatan dari beberapa desa. Jadi pajekin desa daerah Sumenep dan sekitarnya itu hasilnya duweno, itu gajinya tinggi, melimpah. Ia bekerja selama sekitar 25 tahun. Suwe. Lama di Sumenep. Habib Syekh itu untuk Sultan. Namun setelah Sultan mangkat, ia kehilangan kedudukannya. Karena terbiasa mendapat tunjangan besar dan sekaligus hidup mewah, gaji pensiun yang diperolehnya dari putra sulung yang sekaligus pengganti sultan tidak mencukupi untuk menutup kebutuhannya. Lalu ia mulai menandatangani bon pinjaman uang kepada orang Cina dan Eropa dengan harapan langit. Harapan langit itu ya pokoknya utang tapi niatnya orang nyaur utang, tapi itu nggak harus begitu disaur karo malaikat. Misalkan begitu nggih. Atau mungkin sahabat-sahabatnya akan membayarkan untuknya. Harapan itu rupanya harapan kosong karena krediturnya akhirnya mengadukannya ke yang berwajib. Memang benar bahwa salah seorang putra sultan untuk menghormati bekas guru asuhnya telah membayarkan hutangnya. Akhirnya ditulung karo murid ngaji biyen gitu loh ya, anak sultan. Sehingga Said yang awas itu dibebaskan, dihukum, ditahan. Gara-gara utang. Kalau ditahan dihukum Belanda gara-gara perang melawan Belanda itu nggak apa-apa, itu pahlawan. Ini gara-gara utang kok, karo wong Eropa, karo wong Cina. Namun karena memahami bahwa Sumenep bukan lagi tempat yang menguntungkan, ia pindah ke Batavia, Jakarta, dan menetap di sana selama kurang lebih 10 tahun. No, Jakarta ya 10 tahun. Ya Allah, lama termasuk. Mengajar di sekolah dan hidup dari sumbangan sahabat-sahabatnya atau dari saham yang dengan cerdik diletakkannya di rumah-rumah dagang Eropa, kayak investasi gitu ya. Dan mengaku sebagai pedagang, ora pak dagang, ini dagang agama. Akhir dari perjuangan itu sama seperti di Sumenep, yaitu penjara. Jadi nang Sumenep ya di penjara, nang Batavia juga di penjara, gara-gara utang orang nyaur gitu loh, ya. Akhir dari petualangan itu sama seperti di Sumenep, yaitu di penjara. Setelah dibebaskan oleh sahabat-sahabatnya untuk yang kedua kalinya, ia meninggalkan Batavia dan menetap di Semarang untuk memulai kembali cara hidup yang sama. Ini ada yang meriwayatkan bahwa gurunya Mbah Soleh Darat itu termasuk ya Habib Syekh ini, bin Ahmad Boto Putih ini. Lalu diklaim lagi, lah Mbah Soleh Darat itu memiliki murid Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ilmunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Habib ya, misalnya begitu gitu loh. Karena waktu itu Mbah Soleh Darat itu belajar ilmu tauhid ya, dari beliaunya ini. Ya nanti kita bahas lagi biar tidak melebar. Ya. Lah ini
Saya mengenalnya, Van den Broek mengenalnya di kota terakhir itu, di Semarang, ya, pada tahun 1870 dan 1871 Masehi. Dan saya menyaksikan kehancurannya yang ketiga. Jadi ya podo ae di penjara. Menarik jika kita bandingkan pendapat para kreditor dengan pendapat rekan-rekan sebangsanya dan para penerusnya. Jadi bagi yang ngasih uang kredit itu loh ya, kelompok yang pertama menobatkannya sebagai penipu atau bajingan. Nah, ya, jangan protes saya itu baca karyanya Van den Broek saja. Dan tidak mengerti mengapa saya mengizinkan orang seperti itu untuk mengunjungi saya dari waktu ke waktu. Jadi sering komunikasi dengan Van den Broek ini. Sedangkan kelompok yang lain menghormatinya seperti orang suci lah, orang-orang pribumi, santri-santri, kiai-kiai, oh suci, turun Kanjeng Nabi. aneh di branding. Ia memanfaatkan peranan yang terakhir itu, yakni sebagai orang suci ya, hanya berbicara untuk menggurui dan bersikap seperti orang tua yang terhormat. Kan dua anak. Kalau makam yang sebelahnya itu adiknya katanya, sama-sama dari marga Bafakih, yang sebelahnya kan ada makam dua itu. Dari belinya Habib Syekh bin Ahmad Bafakih dan adiknya Habib Muhammad itu. Hubungan dengan orang-orang Eropa yang memperlakukannya sebagai manusia biasa, sangat melukai hatinya. Jadi aku kok gak dihormati. Aku dihadapkan orang-orang kiai-kiai pribumi, santri-santri, wah saya ini raja di raja kok. Setelah keluar dari penjara di Semarang, nanti di penjara 3 kali. Ini kok wali kutub itu bagaimana? Ia menetap di Surabaya dan wafat beberapa tahun kemudian. Jadi awal jujuki nang Surabaya, pindah nang Sumenep selawe tahun di penjara, metu pindah ke Batavia, yo di penjara, pindah Batavia 10 tahun, Batavia pindah nang Semarang beberapa tahun, ya ketemu dengan Van den Broek di Semarang ini. Yang ngajar ngaji nih, ya khotbah juga. Itu lalu terakhirnya pindah ke Surabaya lagi. Kemudian di makam Batu Putih. Aslinya bukan Boto Putih, Batu Putih, Watu Putih. Makam khusus keluarga bupati, ya, bupati Surabaya, keturunannya Mbah Sunan Ngampel. Didirikan nisan dari marmer di atas kuburnya. Sejak dulu sudah ada marmernya itu. Kalau sekarang nggak berupa marmer berarti palsu itu. Yang menjadi tempat pemujaan bagi golongan pribumi. Setiap malam Jumat terlihat sekitar 200 orang umat berdoa di sana memuja dan memohon bantuan orang suci itu untuk mendapatkan berkah dari Allah dan Nabi. Lucu kita ini, kadang kita ini lucu, sangat bodohnya saya mungkin. Jadi kadang-kadang brandingannya yang kuat itu loh. Jadi nanti saya sampaikan juga di bawah link ya, ada video-video yang ijazah dari mursyid saya. Barang siapa ingin terkabul segala hajat urusan dunia, masalah dagang, jodoh, kesuksesan, semua ziarah makam Boto Putih. Tapi makamnya Habib Syekh, bukan makam Mbah Pangeran Lanang Dangiran, bukan. Usana. Ada cerita lagi, kalau ziarah ke makam Habib Boto Putih itu jangan hari malam Jumat. Malam Jumat itu tidak hadir, ibarat rumah itu tidak mampir gitu. Khusus Senin malam Selasa. Nah, itu Habib Syekh bin Ahmad Bafakih Boto Putih itu ada di situ. Oleh sebab itu kalau pas di situ tuh kamu minta gitu loh. Ibarat rumah itu ada orangnya, ada penghuninya gitu loh. Ada. Coba jangan lihat sendiri. Kami sampaikan di link. Admin, tolong nanti disampaikan. 1 kilometer dari situ terdapat wilayah Eropa. Nah, memang di sana itu perumahan Eropa. Sekitar Jembatan Merah itu kan sampai Kapasan itu ya. Terus kampung Cina itu ya. Yang terang benderang oleh lampu gas, sehingga menyajikan kontras yang mencolok dengan pemandangan yang khas timur. Kumpulan orang yang bersimpuh di kegelapan, baik dari sudut pandang fisik maupun intelektual. Saya kira para cucu saya itu hidup seluruhnya dari benda-benda yang dibawa ke makam. Oleh karenanya pula mereka terus menyebarluaskan mukjizat-mukjizatnya. Jadi branding terus karomahnya ya, bukan mukjizat. Ini kan Van den Broek memahami karomat seperti mukjizat itu. Saudara lelakinya, tokoh yang tidak jelas, dimakamkan di sebelahnya, Habib Muhammad itu. Para penerus Said itu sangat banyak di kalangan pribumi. Dan banyak diantaranya yang menduduki posisi keagamaan yang tinggi. Di Semarang, 100 sampai 150 pendengar mengikuti khotbahnya selesai bersembahyang asar. Satu-satunya karya tulisnya adalah kumpulan khotbah sepanjang tahun. Jadi ada buku peninggalan Habib Syekh bin Ahmad Bafakih Boto Putih. Ini
ya kitab kumpulan khutbah ya sepanjang tahun. Koleksi yang masih digunakan di masjid-masjid Batavia. Setelah Sultan Paku Notoningrat wafat, budaya ilmu terus mundur di Sumeneb. Satu-satunya cendekiawan yang kini masih ada. Ya ini nanti masih lama. Intinya ya sudahlah, saya sampaikan bahwa brandingan itu kadang-kadang lebih kuat daripada fakta. Itu jadi sepenjahat apapun ya. Kalau Habib Ba'alawi itu setelah meninggal dunia itu mulia, di branding jadi wali semua, karena setiap Ba'alawi itu wali. Yang berkumis itu semua sudah wali semua. Jadi tergantung brandingannya itu. Oleh sebab itu melalui buku Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara ini kita bisa waspada itu loh. Ternyata tidak semua brandingan itu benar. Karena Van den Broek sendiri berjumpa langsung saksi mata. Data primer ini, bukan data sekunder. Saksi mata. Bahkan orang Cina, orang Eropa itu mengatakan Habib Syah itu ya penipu. Bahasa kasarnya di sini belah ditulis bajingan. Tapi di sisi yang lain, para penggemarnya, pengagumnya karena gara-gara informasi yang diterima dari pembrandingnya, ya akhirnya ya, wah wali, tempat mengabulkan hajat. Itu yang pemegang kunci dunia. Macam-macam lah. Aduh, macam-macam. Pak Bambang Nuryanto, alhamdulillah Kiai sudah kepingin membacanya sehingga dapat menceramai dan menyebarluaskan agar masyarakat luas dapat tercerahkan. Matur suwun nggih Pak Bambang Nuryanto, sama-sama ayo berjuang bersama nggih. Pak Gustono, nganjuk nyimai terus berjuang untuk bangsa, semoga KRT selalu amin. Matur suwun. Hiburan sendiri, Jakarta Utara hadir nggih? Oh nggih siap. Saya sama seperti Jakarta Utara, makam Mbah Priok. Ya. Itu palsu. Bukan di situ makamnya, di Budi Dharma, makam sudah dipindah itu. Ini tanggung jawab yang di Priok ya, khususnya PJ, PBNU hasil pleno. Ya itu ada tanda tangan beliau. Oh sudah jelas ngerti nek iku palsu kok masih dipertahankan sampai sekarang. Tahun 2014 yang lalu, 2010 itu ya bentrokan, ada yang meninggal berapa itu. Ya, sudahlah. Yang palsu ya palsu, yang benar ya benar itu loh. Itu jangan mudah, kita ini bangsa yang sebesar ini kok minder itu bagaimana? Nggih. Pak Abdul Jabar, matur suwun nggih, nggih sami-sami. Pak Cecep Adenan, assalamualaikum. Ini mangos dari Majal enggak? Oh nggih siap. Pak Cecep Adenan. Pak Cecep Adenan kemarin sudah pesen buku kita, sudah kami kirim ya Pak Cecep nih. Mang Oha, Jabar ini oh nggih siap. Nggih. Pak Nur Kamalfi, Arif Billah berakhir adalah Imam Al-Ghazali. Terakhir adalah Imam Al-Ghazali. Akan ada seorang arif selepas 100 tahun biidznillah. Sudah ada di zaman ini. Tiap arif billah mendapat tugas untuk mengajar, untuk kembali kepada ajaran para nabi. Enggih, harus memperbarui. Ya, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha itu. Agama itu sudah dikotori dengan khurafati dengan ajaran-ajaran campuran-campuran. Akhirnya harus dimurnikan kembali. Harus dikembalikan ke asalnya lagi. Nanti masalah asli murni atau tidaknya kita adakan diskusi. Kita adakan seminari ya untuk membahas ini gitu. Pak Nuryanto, Pak Joko Nur siap, bos, halo bis kontrol baris untuk mencerahkan masyarakat. Nggih, Pak Bambang siap, Pak Joko Nur ya, Pak Joko Nur sudah membeli. Pak Joko Nur sudah membeli ini untuk yang pertama kali termasuk gelombang pertama sudah. Pak Rois Muhyiddin, dulu saya ngefans sama Ma'ruf Khozin, ternyata mukibin akut kronis bio. Tapi jangan benci orangnya. Saya tidak mengajarkan kebencian kepada siapa. Kita sadarkan. Ternyata orang yang dulu alim itu belum tentu alim selamanya. Bumi ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dulu UAS misalkan ya, bisa juga di atas. Sekarang bisa juga di bawah. Karena apa? Lebih cerdas ummah daripada UAS gitu loh. Karena apa? Ya tergantung perkembangan peradaban. Jika tidak mengikutinya, ya kita akan tergerus oleh zaman. Sama seperti HP saya ini, kartunya tetap, nomornya tetap, tapi reinkarnasi menjadi dulunya Siemens, Nokia, terus apa gitu. Ini HP yang ke-12 ini. Sudah reinkarnasi yang ke-12 ini. Nomornya sama, tapi berpindah-pindah casingnya. Jiwanya sama, tapi raganya yang berbeda. Dan aplikasi pendukungnya juga semakin meningkat, semakin canggih.
dari tahun ke tahunnya gitu. Nggih, Pak Sarip Nur Zaman, Pak Rusman Midin, dulu saya nggih, Pak Sarip, Pak Rois nggih. Pak Aman, Pak Amah, nyimak nggih, oh nggih siap. Pak Suwantoko Jombang, dari nyimak nggih monggo. Pak Arif Nur Fajri Indramayu nggih. Ibu Barotul, Rejo Tangan, Tulungagung, oh nggih siap. Ibu Tami Dewi, Haja Semi, Waalaikumsalam. Terus berikutnya, Pak Lencai Boncai. Assalamualaikum, semuanya saudara Malaysia hadir nggih. Ada tulisan tak? Ada komentar? Oh nggih. Mohon maaf nggih, tak wira-wira dan wirawiri. Ada tulisan jenengan yang tadi harus dihargai karena semuanya penting dalam perjuangan ini. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Dan jujur saya nggak mutolaah dulu tulisan panjenengan. Ibu Nur Hasim, Pak Nur Hasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya lagi. Mau nanya, apa ketentuan dan hukumnya bila kita menjalani torekoh yang berbeda? Torekoh Tijaniyah itu tidak bisa dioplos dengan torekoh lainnya. Toh kalau itu ya jangan memberatkan lah itu loh. Torekoh yang pas ya itu ya torekoh kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban itu. Walatakun khomisan. Itu torekoh paling bagus lah. Menuntut ilmu selamanya. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi gitu. Tapi kalau misalkan punya pegangan torekoh, misalkan satoriyah misalkan. Asalkan tidak kontras dengan Qadiriyah wa Naqsabandiyah ya nggak apa-apa. Syadiliyah misalkan. Tidak kontras dengan Kubrawiyah misalkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau torekoh yang kontras, aslinya apa memberatkan bacaan akhirnya nggak sempat bekerja, ya satu saja, gitu. Jadi satu saja Pak Nur Hasim. Jadi ketentuannya asalkan torekoh tersebut muktabaroh dan benar-benar mursyidnya ya keilmuan sanatnya itu nyambung sampai syekh pendiri torekoh. Torekoh itu metode. Jadi metodenya itu terbukti nyata. Sama seperti kalau sekarang analisa dan analoginya adalah penyelenggara haji dan umroh. Itu ya torekoh termasuk. Ada yang torekohnya cepat, pelayanannya hebat, ya lengkap. Ada yang murah tapi nggak sampai mampir ke Tarim, ya misalkan ya. Murah tapi tidak sampai ke Turki, tidak sampai ke Mesir, ya misalkan. Itu torekoh. Tujuannya sama, ke Mekah dan Madinah. Sama seperti itu. Jadi bila kita menjalin torekoh yang berbeda boleh, tapi asalkan jangan memberatkan. Ala in hadzal din yusrun. Ingatlah bahwa agama Islam itu agama yang mudah. Yasiru wala tu'asiru. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itu terhadap puasa, juga terhadap lainnya dikiaskannya. Jadi menjalani agama itu enteng-enteng lah, enak itu loh, kepenak. Jangan memberatkan. Mari sholat subuh maca sholawat nariyah ping 100. Mari sholat duhur maca sholawat nariyah ping 100. Mari sholat asar, maghrib isya ping 100. Buat orang sempat kerja. Sing gojek orang sempat golek duit kan gitu. Nggih begitu nggih. Sementara nggih. Pak Masruri, kelampes ireng nyimak yai. Tolong sadarkan kita semua untuk mengenal jati diri supaya ngerti kewajiban hidupnya dan tugas hidupnya nggih. Kita harus tahu bahwa hidup ini untuk apa. Misalkan garis besarnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Hidup ini adalah belajar dan terus belajar tanpa mengenal batas ya selamanya. Dan kita harus memahami hidup ini dengan konsep yang lebih luas, komprehensif ya. Lebih luas ya bahasannya, dunia dan akhiratnya, lahir dan batinnya, secara dimensionalnya dan juga memiliki finansialnya, harus lengkap dunia wa ukhrawinya. Begitu, nggih. Pak Masruri. Bu Zenzeta, Assalamualaikum. Kalau ada orang yang percaya bahwa seorang residivis sebagai seorang wali kutub, maka keseharian naluri, kesehatan naluri dan kewarasan logikanya sangat perlu dipertanyakan, nggih Bu Zenzeta. Kita harus kritis. Di zaman sekarang itu sifat kritis itu wajib menurut saya. Bukan suudzon loh ya. Husnudzon berdasarkan kewaspadaan dan kritis itu tadi. Jadi kalau sekarang anak-anak kita kritis itu kita juga harus menyikapinya dengan demokratis itu. Karena anak-anak sekarang itu pada pinter semua. Gitu. Nggih Bu Zenzeta harus dipertanyakan kewalian kekutubannya. Kok sekelas Habib Syekh penipu ya, lawang ODGJ aja di branding jadi wali kutub juga bisa kok.
Adnar Sokling, Wonogiri selalu menyimak Yai, tidak pernah absen. Oh nggih matur suwun, jazakallahu khair, semoga waktu yang panjenengan sediakan di mana panjenengan berada, di rumah ya, di warung ya, semua biaya paketan dibalas oleh Allah dengan kemudahan. Pak Maulana Z, apakah sebutan Bani Alawi dalam syair Bi Rasulillah wal Badawi itu bermakna Ba Alawi atau bukan Pak Yai? Mohon penjelasannya. Iya, bernama Ba Alawi. Salawat Syekh Ahmad Al-Badawi itu kemarin sudah banyak yang izin, gimana Yai? Oh gak usah dibaca, gak usah dibaca, banyak salawat lainnya kok. Itu enak Yai, lainnya ya enak lagi. Bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalim min Bani Alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi. Terus berikutnya ada refnya ya, dan seterusnya itu. Oke, Ba Alawi ya, nanti kemungkinan kalau kita selidiki ya akan berganti. Ba Alawi itu ya keturunannya Ali bin Abi Thalib. Nah, Alawiyah, Alawiyin gitu enggak ya Ba Alawi, ya Ba Alawi itu. Enggak usah dibaca. Oke. Pak Sekling, mohon pencerahan mengenai torekot, hakikat dan makrifat. Bagaimana cara kita menerapkan sembah nuwun? Oke, jangan berat-berat. Sebenarnya pertama kali yang wajib diketahui oleh umat Islam yang taklif, akil balik, itu apa? Ma'rifatul ilah. Ya ma'rifatullah. Jadi tingkatan ma'rifatullah itu bukan tingkatan yang paling tinggi dalam spiritual kita. Harus syariat dulu, hakikat, tarekat, ma'rifat tidak harus. Pertama justru ma'rifat, kewajiban setiap manusia itu mengenal Tuhannya itu siapa, gitu loh. Oleh sebab itu ada tuntunan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, oh Allah wujud kita bako mukhalafatul lil khawatithi, ya, ngerti sifat wujud wajib mohal ya jaiznya Allah, wajib mohal jaizi para rasul. Nah begitu. Jadi agak usah berat-berat ya Pak Nuskling pencerahan masalah torekot. Intinya kalau kita sudah mengamalkan ajaran Islam dan tetap ya ngaji terus, nggak menutup diri terlalu fanatik terhadap torekot-torekot tertentu lah ya, ya membuka diri dalam setiap kajian ilmu pengetahuan yang penting ya normal, kajiannya itu normal, nggak ada doktrin menutup akal sehat dengan alasan karomat, khurafat misalkan, tidak, netral, enak dirasakno itu, gak jadi beban. Gak jadi beban dalam hidup beragama ini. Ya lakoni rukun Islam, ya yakini rukun iman, lakoni dan amalkan ihsan, akhlak yang baik, akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama umat manusia dan alam semesta raya. Sudah enak hidup ini. Kita tidak melakukan dosa-dosa, ya hakul adami, apalagi mencuri atau korupsi. Insya Allah hidup ini akan enak menuju Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun gitu. Nggih, begitu nggih. Pak Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yeni Waalaikumsalam. Untuk wali kutub, bagi Pak Alawi mudah, semasa hidup tidak bermanfaat bagi umat. Dawir-dawir limo dianggap bukan maksiat, mau limo dianggap bukan maksiat. Kan ada fakih mukodam, mimpi di siang bolong. Nggih. Nggih, pokoknya dijamin. Semua itu kalau sudah dijamin itu ya enak. Kita nggak perlu belajar, nggak perlu beramal soleh, nggak perlu kangelan gitu, dijamin sama leluhur kita. Ya nggak ada ajaran seperti itu. Pak Lence Bonce, Pak Gili channel. Kulon derek akan kiai-kiai Nusantara oh nggih, Pak Utami Dewi, panjang umur saya selalu ya, terus semangat Pak Siti, ikut nyimak ngaji ya, nggak siap. Pak Usman, derek ngaos-ngaos ya, semoga dapat ilmu, amin sama-sama. Pak Ali Ahmadi ya dari Korea Selatan, derek ngaos ya, mugi tansah pina dengan panjang umur, sehat walafiat, amin, matur suwun, terima kasih. PPRT ya. Pak Ali Ahmadi sudah tersedia nanti insya Allah dalam pekan ini sudah kami siapkan, ada ratusan eksemplar sudah. Okay. Pak Junaidi Juna, Pangeran Suryonoto katanya dulu seorang sering menampakkan diri di Kalsel. Siapakah dia Yai? Nanti saya dituduh lagi Wahabi atau Mutazili ya kan. Apakah itu bisa? Kalau kita kaji kitab-kitab tasawuf,
ada fatwa-fatwa dari sufi-sufi kelas dunia, jika ada yang menampakkan diri dalam wujud nyata dimensi 3 itu kemungkinan juga bisa jin, ngaku-ngaku seseorang, itu ngaku-ngaku seseorang, atau kalau bahasa lebih dekatnya itu korin aja, korinnya. Karena di Kalimantan sendiri ya, di hutan-hutan Kalimantan Selatan ya pada umumnya itu, misalkan di situ ada tempat di mana ada orang mati, bisa dipanggil kembali jiwanya. Nah itu jiwa siapa? Apakah jiwa yang mati itu di alam barzahnya atau jiwa lainnya yang ngaku jiwanya manusia yang mati di situ, atau kuburan-kuburan tua yang ada di sana? Bisa kok dipanggil kembali, itu bisa. Ya, tapi jangan mudah percaya. Apakah benar-benar Pangeran Suryanata yang ada di sebuah pegunungan itu misalkan, ya belum tentu. Itu bisa juga khodamnya, ya, atau ya sedulur papat limo pancernya, ya, atau korinnya, itu bisa juga. Jadi jangan mudah percaya. Kalau misalkan pakaiannya hampir sama, itu kan memori ya, keyakinan kita yang langsung terobsesi melalui penglihatan kita itu. Gitu. Jadi ya ada benarnya dan ada tidaknya. Yang penting tanyakan kepada ahlinya, Pak Junaidi Juna. Bisa juga benar itu adalah khodam ya, yang dulu pernah membacking beliaunya pada waktu perjuangan. Dulu itu raja-raja, sultan-sultan semua, itu prajurit-prajurit tentara itu punya khodam semua. Perewangan-perewangan baik berupa pusaka ataupun berupa amalan-amalan mantra-mantra. Dulu itu begitu, kalau nggak begitu mati duluan semua. Semua pejuang-pejuang itu 99% memiliki gaman ageman senjata. Mistis dulu memang ya, termasuk bambu runcing juga. Minimal amalan. Jadi dulu orang-orang tua kita tuh sekti-sekti mandraguna itu. Tapi sekarang malah kalah ya, karena tidak mengandalkan intelektualnya itu. Nggih. Pak JJ Garok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Pak Kiai, ada berita di YouTube, ada Kiai pendukung Habib meninggal pas lagi ceramah, benarkah berita itu? Pak JJ Garok, belum saya simak siapa namanya nggih. Pas meninggal itu ya sering sih, ya sering ada kan kemarin tuh. Pendukung Habib meninggal pas lagi ceramah, nggih kapan nggih? Pak JJ Garok, tolong kami diberitahu nggih. Karena baru-baru ini itu ada sumpah yang tidak mubahalah ya, dengan kitab suci Al-Quran disirah ya, di atas kepala ini antara Mas Nasab palsu dengan Aldo, itu singkatan Ali Ridho, Aldo Ali Ridho Asegaf, aslinya itu Ali Ridho, berarti disingkat Aldo Asegaf. Ya silakan nanti ditunggu tanggal mainnya lah. Nggih, alam yang meresponnya, nggih. Alam itu cepat kok, cepat kilat kok. Nanti biar ada malaikat yang menghitung amalnya mana yang paling berat itu. Pak Bagus Jonathan, judulnya bagus Pak Yai, wali jalur residivis bentar lagi wali jalur korupsi. Oke. Nanti yang itu yang investasi yang mana itu ya, jadi Mereka Al-Jufri itu ya, Taufik Al-Jufri itu ya. Ya nanti kalau meninggal dunia jadi wali juga. Nanti jalur ini Pak Bagus Jonathan, jadi jalur korupsi, jalur wali, jalur residivis. Okay. Mungkin nanti untuk halaman yang menerangkan tentang Habib Syekh itu nanti biar difoto sama admin, biar tugasnya admin. Nanti dikira saya nipu ya, biar difoto berapa lembar gitu dimasukkan ke heizin.com biar jenengan bisa baca juga. Oke, admin nggih. Tugas ini namanya berjuang ya harus begitu, Kang Elan. Nggih, nanti ya dipotong, nanti enggak semuanya. Ini PDF-nya belum ada. Berapa halaman yang saya baca tadi itu. Jadi siapa sebenarnya Habib Syekh bin Ahmad Bafakeh itu, botol putih itu. Nggih. Nggih. Bu Tami Dwi, Lence kangen apa? Barusan wanan nggih, Pak. Nggih. Mohon dari Abana Family, mohon pencerahan Yai tentang kitab Barzanji Ndiba Simtud Duror, mana yang harus kita dahulukan? Berzanjen dulu, lalu Ndibaan dulu. Simtud Duror nomor 7, Dia Ulami ya nomor 6. Itu sudah banyak ya. Ndiba, Berzanji, Saraful Anam,
azab, nazom. 5. 6 dia ulame, 7 simtuduror. Gitu. Itu langkahnya begitu urutannya. Nggih. Pak TB BISG 2F. Saya telur amin. Mang Ucup. Assalamualaikum Mbak Yai. Ternyata penjajah masih ada, cuma bedanya kedok agama. Nggih. Saya kan berkali-kali sudah mengatakan bahwa kita ini belum sepenuhnya merdeka. Buktinya apa? 80 tahun mulai dari 45 sampai 2026 ini, kita masih belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan itu. Tanah, air, dan udara masih belum diterima oleh tangan-tangan kita. Masih banyak yang miskin merana. Aneh, Indonesia ini aneh. Lah kalau Bahrain sana wajar, nggak ada sumber daya alamnya, alam paling minyak saja. Venezuela itu minyak saja, bangkrut kok. Iran itu andalannya apa? Iran sekarang ini loh, realnya itu jatuh. $1 itu 1.700.000 real. Ini paling parah ini. Jadi Iran itu diserang dari berbagai arah. Dijatuhkan dari, nanti kalau demo banyak yang meninggal, akan turunlah Dajjal. Indonesia juga begitu. Yang pandai menggarap sebuah negara, bisa menjatuhkan, menangkap pimpinannya siapa? Dajjalun kadzabun. Sebab itu saya sering berpesan, ayo sing rukun nang Indonesia ini, ayo kita solid. Jangan mudah dipecah belah. Karena kalau kita mudah dipecah belah, diadu domba antara Ba'alawi dan non Ba'alawi misalkan ya, antara Irsyad dengan Ba'alawi, musuh ini gampang menyusup, mengadu domba kita. Apalagi standar ganda dari Mossad itu sudah masuk ke dalam negara kita. Jadi kalau saya mengatakan Ba'alawi itu berbahaya, iya. Syiah berbahaya, iya. ABI, Ijabi, era bahaya, iya. PKI berbahaya, iya. HTI, FPI berbahaya, iya. Hati-hati kawan. Jadi jangan anggap ringan, sepele, guyonan, ya. Ini demi keutuhan bangsa dan negara. Presiden tidak didukung oleh rakyat, bisa ditangkap sama seperti Presiden Maduro, Venezuela. Iya, negara yang berdaulat saja bisa ditumbangkan, ya. Apalagi seperti kita ini, diadu domba, dihancurkan dari dalam. Gitu, nggih. Pak Yaya, yes, banyak mukibin di Pulau Jawa yang kronis terhadap pengaruh Habib, nggih, banyak yang begitu memang. Pak Warista Wijaya, Pak Yai, bisa jelaskan makam tanah lebih tinggi sebelah kiri, pojok, tengah, setelah pintu masuk, apakah ada hubungannya Sultan Hasanuddin Banten? Oh iya Pak Wijaya, itu yang di putih-putih itu Sultan Banten itu, Sultan Safiuddin itu. Nggih, kalau jenengan ke sana, ya dianjurkan jangan sampai ke Mbah Sunan Ampel saja, ke Boto Putih juga. Jadi orang-orang Sunda itu kalau ziarah Wali Songo itu mesti mampir ke situ. Gitu, nggih. Sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Denan Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, niat ingsun nderek ngaos ngalap keberkahan ilmu pengetahuan wawasan sejarah Indonesia, Nusantara juga dunia, nggih. Siap Pak Denan. Nanti saya buka ini surat-suratnya Senogogronyo ini. Buku lama ini termasuk orisinil. Ini sampai begini Pak Denan, sampai Jepangan Rayap ini. Ini karya Senogogronyo ini. Ini cari di Tokopedia, di Shopee nggak ada ini. Jadi kajian kita tidak hanya sejarah Nusantara tapi sejarah dunia. Pak Kokom Gambreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Toko Suryo, saya orang bodoh. Ada 2 guru yang bisa saya ambil hikmah. Semuanya bodoh. Lebih baik ngaku bodoh daripada ngaku alim. Saya juga bodoh nih Pak Toko Suryo. Ambil hikmah dari mendengarkan pengajian. 1 dari Demak, 2 Kiai Norekia. Jangan begitu, sama-sama. Ilmunya tanpa batas bagi sumbu pendek. Mukibin nggak nyaut. Salah paham. Kadang-kadang itu salah paham. Sampai sekarang tadi itu saya juga diteleponi orang, tanya, Yai sesat, macam-macam. Saya sudah menyatakan Nabi Adam itu Nabi Adam yang keberapa itu loh, yang kamu tanyakan, saya bilang begitu. Nabi Adam yang versi kitab-kitab Samawi Abrahami itu baru 7.760 tahun. Bahkan dalam sejarah Timur Tengah, Nabi Nuh itu bisa dikatakan Adam kedua, karena sebelum Nabi Nuh itu sudah musnah semua.
Apakah benar? Ternyata kan tidak. Cerita tentang perahunya Nabi Nuh itu pun apakah banjir itu global atau lokal? Lokal. Kalau cerita-cerita di dalam kapalnya Nabi Nuh itu menyelamatkan hewan-hewan kan begitu nggih. Ada gajah sepasang, ada harimau sepasang. Loh, di Indonesia masih ada orangutan ya. Orangutan nggak ikut lah. Kalau bumi seluruhnya ya tertutup oleh air bah tanpa ada daratannya, ya semua yang berkeriap hidup di atas daratannya ya mati semua 5 bulan kok. Ada yang mengatakan 150 hari, tapi ada yang mengatakan 5 bulan. Kan nggak mungkin, masih ada jerapah di Eropa, masih ada kanguru di Papua dan Australia, masih ada gajah Sumatera, ayo, masih ada orangutan Baruna, masih ada macan Jawa, masih ada komodo di Pulau Komodo Sumbawa sana, masih ada hewan-hewan melata semua, ya kan masih ada. Jadi itu kemungkinan besar bencana lokal Nabi Nuh itu karena masih ada tersisa peninggalannya Nabi-Nabi Adam sebelum Nabi Adam kita. Allah selalu menyisakan ayatnya. Apa ayatnya? Manusia-manusia primitif yang ada di benua Eropa, benua Afrika, Australia, apalagi di Nusantara. Di Papua itu kawan-kawan sana 300-an suku ya dengan berbagai macam dialektika bahasanya. Ada yang tidak mengenal yang namanya celana, tidak mengenal peradaban bagaimana menanam rantai makanan ya. Bisanya nggak ada tabungan, nggak ada nyimpan deposito lah ya, nggak kenal lah ya. Justru orang-orang Sunda ayatnya masih tersisa. Ya, ada lumbung padi di sana, makanan bisa bertahan 150 tahun ke depan. Mereka hidup sederhana, tanpa mikir utang, pinjol, bank, kredit BTN, nggak ada. Ayo, mereka bekerja, hidup, menikmati hidupnya, dunia, sampai di akhiratnya moksa karena tidak punya dosa. Orang-orang Sunda, agama Sunda Wiwitan, Jawa Kapitayan, Kabalian, Tengger, Osing, ya. Terus sedulur sikep, keharingan, macam-macam. Itu bahasa-bahasa agama asli Nusantara. Disisakan oleh Allah Ta'ala ayatnya. Ada manusia yang berekor, ya di Gayo Aceh sana, di Dayak sana, di Jawa juga ada. Sekarang banyak yang musnah. Siapa mereka? Bukan keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu baru 7.760 tahun yang lalu. Manusia sudah ada sejak 100 bahkan sampai 2 juta tahun yang lalu. Jadi yang ditanyakan itu Adam yang keberapa kan gitu. Innallah khalaqa mi'ata alfi Adam. Allah itu menciptakan 100.000 Adam. Jarak antara satu Adam dengan Adam berikutnya itu 10.000 tahun. Cuma memang yang menguasai ya perpolitikan kekuasaan di muka bumi ini sebagai khalifah ya keturunannya Nabi Adam yang versi Adam Samawi itu. Tapi tidak semuanya. Coba diteliti DNA-nya. Apakah orang-orang Cina yang sipit, orang Jepang, orang Korea, orang Hongkong, orang Taiwan yang sipit-sipit itu keturunannya Nabi Adam? Belum tentu. Walaupun ada yang meneliti keturunannya Yafid bin Nuh misalkan, belum tentu juga. Itu hanya perkiraan. Orang-orang aborigin itu asli keturunan Nusantara. Orang-orang Jepang itu keturunan Sunda, Nusantara. Jadi teori out of Africa itu gagal, gugur 200.000 tahun yang lalu. Yang benar itu teori out of Nusantara. Itu yang benar. Karena sudah ditemukan di Brebes, ya, itu 2,5 juta tahun yang lalu itu sudah ada manusia. Sudah agak besar volume otaknya. Ya, berbeda dengan kera, orangutan ya, berbeda. Di Trinil, di Ngandong, di daerah Tulungagung itu, ya, Tulungagung itu juga sudah lama, 500.000 tahun yang lalu. Nabi Adam baru, gitu loh. Masih tetap ada yang bertanya-tanya, ya namanya orang banyak, ya nggak apa-apa. Yang penting, ayo belajar bersama. Dan saya tidak pernah mengaku paling benar sendiri. Ayo kita belajar bersama. Kita buktikan data, kan begitu. Semua itu by data. Kalau hanya sekedar klaim-klaim saja kan semua orang bisa.
Mbah Joyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhi ukti semuanya, semoga semua sehat dan banyak duit di ATM dan kantongnya. Oh, siap, penting Mbah Joyo. Banyak duit di ATM, tapi jangan banyak-banyak kalau nyimpen duit di ATM. Di rekening itu jangan lebih dari 200 juta, itu hilang. Kemarin ceritanya 76 juta, Bank BRI juga hilang. Scamming, ya. Kalau nyimpen itu ya di emas, lantaan atau antam, ya. Atau properti, ya, yang nggak mengenal inflasi, ya. Antam-antam. Digadekno masih dapat uang tunai masih tetap ada. Kalau nyimpen di tunai jangan banyak-banyak gitu loh. Itu ya semuanya yang penting disodakoi sebagai bentengnya supaya nggak dirampok oleh orang-orang itu. Nggih, begitu nggih, Pak Joyo. SC Kayu, maju terus tegak benaran. Yai Pontianak mendukung. Oh nggih, siap Pontianak Kalimantan Barat. Pak Lence Bonce, Syiah Ali pengikut Ali nggih. Sebenarnya nggih, Pak Lence Bonce. Syiah itu ada yang mutadilah. Justru Syiah Houthi, Syiah Zaidi itu mutadilah. Jadi sama seperti Sunni, tidak semua Syiah itu sesat, tidak semua Sunni itu lurus. Jadi ada Syiah Ja'fariyah, misalkan gurunya Madzhabul Arba'ah itu rata-rata ya bermuara ke Syiah Ja'fari, Madzhab Ja'fariyah, Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu. Jadi tidak semuanya, tapi kebanyakan begitu. Ya, Syiah Ali itu menafikan sahabat Nabi lainnya. Nggak ada di dalam kitab hadisnya Syiah itu mengakui rawahu Aisyah, itu nggak mau. Apalagi rawahu Muawiyah, wah nggak bisa. An Muawiyata radhiyallahu anhu nggak mau mereka. Jadi saking fanatiknya terhadap Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu Ali itu Tuhan, ya Ali, ya Ali, ya Ali Tuhan. Bahkan sampai adanya Syiah itu asyhadu an la ilaha hayya 'alas shalah. Setelah syahadat lah ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Hayya 'alas shalah ada, tapi tidak semuanya ada itu. Ada. Jangan carilah videonya, ada. Jadi terlalu fanatik dengan Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Ali itu Tuhan. Bahkan ada yang fanatik dulu lagi. Malaikat Jibril itu salah ngasih wahyu, seharusnya kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Kanjeng Nabi. Ada yang seperti itu ada. Itu Syiah Hulu namanya, Syiah Bahaiyah namanya, menuhankan Ali, itu ada. Nggih, begitu nggih. Pak Lence Bonce nggih. Terus berikutnya Pak Nur Yakin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalui Ponorogo Ndrengos, mugi mantap manfaati dunia akhirat. Matur suwun, amin amin sama-sama. Pak Senopati Gelang-Gelang ini Ngurawan itu Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk analoginya Kiai Umar Sun Haji kemarin tentang Kanjeng Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha. Kasihan Muki bin Akut yang masih kekeh suhroh wal istifadah setelah ada bukti hadah nggih. Alhamdulillah. Pak Kiai Umar Sun Haji sudah menerangkan secara gamblang nggih, Pak Senopati Gelang-Gelang. Nggih, beliau orang yang zuhud. Enggak mau harta benda yang melimpah itu enggak. Penting berjuang dakwah itu tujuan utamanya nggih. Pak Senopati Gelang-Gelang nggih. Kemarin setelah itu banyak yang ngebel saya minta nomornya. Beliau enggak bawa HP, yang bawa HP itu anaknya. Bawa HP, tak sampaikan mau ngundang acara halal bihalal besok itu. Ya saya sampaikan nggih. Pak Samsul Arifin, tolong Pak Yai, Pasuruan dan Bangil masjid-masjid kirimi buku kumpulan khurafat Ba'alawi. Oh nggih, siap, menunggu ada yang wakaf. Karena muter. Ya, terus terang kami modal 75 juta, belum kembali. Karena harusnya buku ini itu 250.000 sebenarnya. Disubsidi akhirnya menjadi murah 200.000. Saya terus terang. Nih, kalau dari Surabaya ngirim ke Jakarta itu 28.000. Biaya kirimnya, karena ini lebih dari 1 kilogram, 1,2 kilogram, 1 kilo 2 ons, itu biayanya itu 28.000. Jadi dari 210.000 dikurangi 28 tinggal 180 berapa? 180.000, 190.000 kurang, ya. Jadi 100
83.000 habis ya. 182.000 nggih, habis. Jadi nggak apa-apa namanya berjuang. Nanti saya menunggu kawan-kawan yang ada di luar negeri sana ya, dari Jeddah, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang, silakan wakaf akan kami bagikan. Kirimi Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf ya, saya kirimi. Wah, amanah kok. Nanti kalau bilang kenapa saya nggak butuh kok dikirimi? Ini ada yang wakaf ya. Alasannya kan begitu. Tapi kalau saya sendiri yang kirimi nanti salah. Gak sudi aku. Hal begitu. Jadi ayo bareng-bareng ini melimpah stoknya ini, banyak kardus-kardus di sini. Banyak. Nggih, ada hampir ribuan siap untuk diedarkan. Nggih. Berikutnya ini saya baca tulisan panjenengan tadi, Pak Dunan Cecep, Assalamualaikum, sama Pak Kokom Gambreng. Yang ini sudah. Berikutnya ini Pak Iman M5E. Kalau Pak Alawi semaunya dia, ODGJ pun dijadikan wali, tergantung brandingnya itu. Jadi semuanya bisa di branding. Jenengan nggih, misalkan nggih, Pak Iman M5E. Ini di branding oleh Pak Alawi bisa jadi orang hebat. Misalkan Gus Ekdam misalkan ya, Sabilu Taubat misalkan. Ya karena di branding kuat. Gurunya siapa? Habib Nopel Alaidrus, ya kuat. Gitu. Saya kepingin jadi terkenal seluruh dunia, di branding sama Pak Alawi, sepenting saya menghamba kepada mereka, bisa, nggak mau. Kang Sodikin, membahas Sang Mesias itu cuma mengalihkan saja, biar politik Ya'jud Ma'jud nggak dibahas, nggak dicurigai. Itulah Amerika dan Amerika dan kawan-kawannya menghukum negara-negara yang membencinya dan mencekiknya. Nggih Kang Sodikin, kita harus berwawasan global, jangan hanya lokal, internasional, jangan nasional saja. Karena apa? Sekarang dunia ini langsung tembus tanpa sekat. Internet, YouTube, sekarang di Surabaya, Indonesia bisa diakses langsung dari Amerika, diakses langsung dari Jepang sana, dari Korea, dari seluruh penjuru dunia yang punya sinyal internetnya. Jadi kalau ada seperti yang Pak Kang Sodikin sampaikan ini, misalkan tugasnya perusak dunia, tatanan bangsa, ya bekerja, ya mana negara yang perlu dijatuhkan, misalkan Iran misalkan, ya gampang. Yang demo nanti misalkan 12.000 mati misalkan, ya media nggak ditutup sama negara misalkan, ya langsung diketahui oleh Dajjal, langsung akan turun tangan menolong, alasannya menolong. Nah, ini melanggar hak asasi manusia, rakyatnya sendiri ditembaki sampai mati semua. Nah, akhirnya turun, ya hancurlah Iran itu. Jadi oleh sebab itu sekelas Venezuela, Peru saja ini sudah was-was. Paling bonce, masa bakar minyak sirik? Enggak. Bakar minyak, bukan menyan bukan minyak ya. Bakar dupa itu ya enggak apa-apa. Ya penting niatnya. Niatnya apa? Mengharumkan ruangan, ya aromaterapi, atau untuk komunikasi dengan alam-alam dimensi tinggi, supaya frekuensi kita menyesuaikan dengan alam yang ada di sisi-sisi kita ini, gitu. Bisa juga, bukan memanggil jin, bukan, tergantung niatnya, gitu. Jadi nggak perlu kita takut dikatakan syirik. Bang Ucup, para kadrun Yaman mau menjadikan Indonesia seperti India, orang gila dianggap dewe nggih. Dianggap dewa nggih. Orang India itu gini tuh, tak kakinya dicuci. Bahkan tidak hanya manusia dianggap dewa. Kletong sapi aja itu dibuat termasuk air kencing sapi itu diminum, dibuat raup itu. Jadi hampir sama. Genetikanya hampir sama. Memang negara kita ini mau diindianisasikan, diyamanisasikan, atau dibalawisasikan. Berbahaya sejak lama. Orang-orang India, Arab itu sampai Inggris bonceng Gurkha itu kan dari Nepal kan ya. Itu ya termasuk India, Pakistan, Bangladesh, India itu sama. Ada suku Sin, ada suku itu ya sama. Ingin merusak kita, termasuk merusak sejarah Indonesia. Jangan sampai kita memiliki pemahaman bahwa di Borobudur itu ada arupa datu, rupa datu misalkan. Itu versi mereka, nggak ada.
Nggak ada istilah itu, nggak ada sebenarnya. Jadi datu-datu itu urusan mereka, bukan urusan kita. Jadi kita harus bisa merubahnya. Jadi jagat kecil, jagat besar. Jadi ada pemahaman yang berbeda. Jangan sampai kita mau diindianisasikan oleh penjajah-penjajah kita melalui agama. Misalkan agama Hindu Buddha bukan berasal dari India, bukan berasal dari Nusantara, sebagian dikembangkan di India, lalu dikembalikan lagi ke Nusantara. Sama dengan baterai, bahannya dari Sulawesi Tenggara, dibawa Cina, Cina dibawa ke Indonesia, dijual lagi ke kita. Sama dengan itu. Aslinya dari Indonesia, produk-produk agama itu. Yang paling tua, agama Dharma. Itu berasal dari negara kita. Mungkin demikian sebagai kesimpulan pada pertemuan malam hari ini tentang Habib Syekh bin Ahmad Bafakeh, Boto Putih, Surabaya, Pegirian ya. Itu sebenarnya kalau menurut catatan Van den Broek ini ya, termasuk ya penipu, residivis, di penjara 3 kali, Sumeneb, Batavia atau Jakarta, Semarang. Kembali ke Surabaya, meninggal dimakamkan ya malah dekat dengan makam Adipati dan Sultan Banten juga ada di situ, Adipati Surabaya. Jadi nama besarnya Boto Putih diambil alih. Harusnya Khol Boto Putih itu Sunan Boto Putih. Siapa Sunan Boto Putih? Pangeran Lanang Dangiran. Itu guru ngaji yang menyebarkan Islam di sekitar Ngampel, sepeninggal Mbah Sunan Ampel. Di Surabaya dan sekitarnya. Lah, Habib Syekh bin Ahmad Bafakeh ini belakangan tahun 1870-an meninggalnya. Jadi baru, tapi orang kadang-kadang karena saking kuatnya brandingan, banyak peziarah yang lurus, masuk lurus itu langsung makam Habib, bukan kiri, sebelah kiri aslinya itu. Itu harusnya begitu. Jadi nanti kami sertakan catatan dari Van den Broek ini bahwa siapa sebenarnya Habib Syekh itu. Saya tidak menampilkan ya kitab Tajul Aros ya tentang beliaunya karena pasti akan membranding Al-Wali, Al-Syakh, Zahid, Al-Qutub dan lain sebagainya. Kalau sini kan enggak, malah penipu dan itu bahasanya. Ya memang apa adanya ya, jangan pisui saya apa adanya. Ini lebih objektif. Nanti insya Allah kedepannya kita akan membahas ini. Kumpulan karangan ya Sena Gogronye akan kita bahas bersama dengan panjenengan. Tidak hanya buka kitab saja, tapi juga buka buku sejarah yang ada. Demikian pertemuan kita, semoga sedikit banyak manfaatnya, semoga bisa untuk kita kembangkan bersama. Tidak hanya 1,5 jam pertemuan kita, tapi di luar tema dengan dapat menyocokkannya, ya, menyesuaikannya dengan semua data yang jenengan miliki dimanapun Anda berada. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini.
Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka Habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.